Kalau iman dibangun di atas asumsi, emosi, dan potongan ayat, maka yang lahir bukan kebenaran, tetapi kebingungan yang dibungkus keyakinan. Dan masalah terbesar hari ini bukan orang tidak punya Alkitab. Masalah terbesar hari ini adalah banyak orang membaca Alkitab tanpa memahami konteksnya. Akibatnya, debat kusir, fitnah teologi, dan kesimpulan ngawur yang justru mempermalukan iman Kristen di depan publik. Disinilah Edis TV mencoba membongkar satu kebiasaan fatal. Banyak orang terlalu cepat berteriak sesat, padahal mereka sendiri belum selesai membaca ayat yang mereka pakai untuk menyerang. Silakan Maiting kenalan dulu. Kristen, terima kasih Islam ini atau kan apa? baru naik, saya ini sering mendengar daripada live-nya Edis. Yang saya bantah ini Kenalin dulu Bang, Abang Iya. Islam, Kristen. Kristen. Silakan Bang, silakan. Nah, saya bantah ini Yesus punya Tuhan. Yesus punya Tuhan. Baik. Iya. Coba dibaca dulu Bang, saya balik dulu badan saya sebentar. Nomor Oke. berapa Bang? Nomor berapa? Nomor berapa itu ya? Yang Kalau Abang nggak bisa baca nanti nggak bisa kita lanjut. oke, bisa. Cuma terlalu Silakan, kecil silakan. kadang tulisannya di HP. Nah, itulah Bang. Orang-orang yang membantah saya itu biasanya entah dia rabun atau bagaimana. Enggak. Coba silakan Saya dibaca dulu bantah nomor itu berapa? nomor 1 itu. Ah, kan udah gue bilang kan. Sudah saya bilang rabun. Udah langsung dipatahkan. Edis, kita ini mau bukan Bang. Abang bilang betul. bilang mau bantah Yesus punya Tuhan, tapi Abang bilang nomor 1. Yesus Mana? Tuhan bukan Tuhan. Nah, Oke, nomor 1 atau itu bagaimana? Nomor 1. nomor 1 dulu yuk. Oke, baik. Silakan Bang. Di manakah statement Yesus Tuhan dan bukan Tuhan itu, bahwa statement itu tuh sesat gitu? Mananya sesatnya Ini, coba? Edis. Hmm. Sering saya dengar ya, jangan langsung dipatahkan. Edis kan pintar muter-muter bahasa gitu. Jadi kita hilang konsentrasi kita. Saya konsentrasi dulu. Alasan aja. Enggak alasan. Itulah daya tariknya Edis. Silakan. Kalau Coba. Edis itu daya tariknya itu muter langsung kita dipatahkan. Kalau apa langsung diturunkan, jangan diturunkan dulu ya. Jadi saya baru sekali ini naik Dis. Jadi saya sebenarnya mengatakan membantah bahwa Yesus itu Tuhan, bukan Tuhan. Kalau bagi saya yang dijelaskan Edis itu bahwa Yesus itu tetap Tuhan. Tapi yang dijelaskan Edis juga bahwa Yesus itu punya Tuhan. Nah, jangan ini nomor 8 Bang, nomor 1 dulu. Oke, Enggak, biar gini loh, kalau diskusi kita bahas satu tema sampai selesai gitu loh. Oke, Dis. Coba Abang baca di sini nomor 1 apa? Yesus Tuhan dan bukan Tuhan. Oke, di mana sesatnya kalimat ini? Di sesatnya kalimat ini mengatakan bukan Tuhan. Wah, baik. Ada Alkitab di situ, Bang? Ada. Oke, coba tolong Bang bukakan dulu Bang Lukas 2 ayat 22, silakan. Lukas 2 ayat 22. Lukas 2 ayat 22. Sebentar ya, Dis ya. Silakan. Sebentar, Dis. Kita diskusi yang benar gitu. Jangan langsung dipatahkan gitu ya. Silakan. Lukas 2 ayat 22. Oke. Lukas 2. Lukas Duduk yang 2, bagus lah, Bang. ayat 22. Bang. Duduk yang bagus lah, Bang. Duduk yang bagus, Oke. Bang. Nah, gitu loh. Abang baca firman Tuhan di hadapan ribuan orang tiduran. Jangan dulu. Berdiri nih, apa duduk. Nah, silakan. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Siapa dia itu, Bang? Yesus. Oke, diserahkan kepada siapa dia? Kepada Tuhan. Oke, diserahkan kepada Tuhan. Tuhan itu Yesus atau bukan di situ? Pada waktu itu Yesus itu Tuhan. Diserahkan kepada Tuhan.
kepada Tuhan. Tuhan yang itu, yang Yesus diserahkan kepadanya, menurut Anda itu Yesus atau bukan? Yesus? Berarti Yesus diserahkan kepada dirinya sendiri. Enggak, bukan begitu. Yesus itu artinya di situ jangan langsung diketawa, Dis. Saya jelaskan dulu, Dis. Saya bisa tunjukkan ayatnya ya. Abang bisa tunjukkan ayat itu. Bisa Bang tunjukkan di layar. Bisa Bang balik kamera Bang? Oh, HP satu lagi. Iya, pakai HP satu lagi. Bisa Abang tunjukkan HP itu di layar? Ini bisa terbalik nggak, Dis ya? Abang balik kamera Bang. Abang buat jadi kamera depan coba. Oke. Buat kamera depan ya. Iya, dibalik, diputar Bang. Sebentar, Dis ya. Bukan HP-nya yang diputar Bang ya, tombol putar kameranya yang dipencet Bang ya. Iya. Sabar, Abang Dis. ngerti caranya? Nggak ngerti, Dis. Soalnya Tidak biasa. mengerti. Baik, biar saya aja lah Bang kalau gitu Bang. Biar saya aja. Oke, kalau Abang tidak mengerti, biar saya saja kalau begitu. Baik. Lagi-lagi teman-teman, kita harus tidak capek-capek karena teman-teman, biar teman-teman tahu, kita itu selalu kedatangan orang-orang baru ya, dan masih banyak sekali orang-orang Kristen yang masih belum tahu teman-teman ya. Jadi kalianlah yang membantu saya untuk nge-repost kayak begini. Oke. Jangan Abang bilang ini bukan Alkitab ya Bang ya. Lukas 2. Oke, silakan. Sama ya. Oke. Ya. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Oke. Saya tanya dulu yang simpel, Bang. Tuhan ini Yesus atau bukan? Maksudnya Tuhan yang diserahkan Yesus itu diserahkan kepada Tuhan. Saya ulang lagi ya, Bang ya. Bukan. Saya ulang lagi, Bang. Saya ulang lagi ya, Bang ya. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Sudah? Ya. Oke, saya mau tanya sama Abang. Tuhan di sini Yesus atau bukan? Bukan. Berarti kalau misalnya Yesus di situ bukan Tuhan yang ini, kalimat yang tadi itu salah atau benar? Kalimat yang di ayat tadi ya. Saya tunjukkan lagi nih. Abang kelihatan yang ini? Yang mana itu, Des? Yang atas, yang Abang bantah yang katanya nomor atas itu sesat. Tuhan bukan Tuhan. Oke. Kira-kira kalau kata yang di bawah tadi itu Abang bilang bukan Tuhan tadi Yesus, kira-kira gimana? Sesat nggak Abang itu? Sebenarnya nggak sesat, cuman istilahnya gini, Dis. Bahasa yang di Alkitab itu bukan istilahnya apa ya, bukan langsung, jangan nanti di framing. Enggak, Bang, udah selesai Bang, karena Abang bilang bukan. Tuhan di sini Yesus atau bukan? Di situ bukan. Nih ya sudah selesai kan berarti gitu Bang. Des, bisa aku tambahkan kata-katanya, Des. Jangan dipelintir dulu, Des. Gimana? Silakan. Jadi saya gini, Des. Saya sering mendengarkan Mikana. Saya mendengarkan Edis, kan gitu, Des. Ya. Jadi pengertian Tuhan yang disebut Mikana dan pengertian Tuhan di Edis itu kadang bertentangan, kan gitu. Jangan dipatah-patahkan dulu ya. Jadi itu membuat saya lebih yakin Tuhan di Kristen itu adalah benar-benar Tuhan. Kenapa? Bukan itu bahasan kita, Bang. Bahasan kita bukan itu, Bang. Bahasan kita statement bahwa Yesus bukan Tuhan itu Alkitabiah enggak? Alkitabiah? Iya, bukan Tuhan yang mana maksudnya? Tuhan yang kata Tuhan itu merujuk kepada Bapa di sorga. Memang Yesus bukan Tuhan Bapa di sorga. Begitu loh, Bang. Iya benar. Tapi Yesus itu memanggil Tuhan itu bukan Tuhan, Des. Dia manggil Bapa. Bang, kita tidak membahas Yesus memanggil apa. Ada juga Yesus memanggil Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Haruslah, Des, ada kolerasinya. Jangan langsung dipatahkan satu ayat itu aja. Harus juga. Jadi menurut Abang Tuhan Yesus tidak pernah memanggil Bapa di surga dengan kata Tuhan langit dan bumi. Kalau menurut saya ya, Yesus itu saking dekatnya dengan Bapa karena dia mengatakan dalam ayat, saya lupa ayatnya, Des,
bahwa siapa yang melihat aku sudah melihat Bapa. Berarti dia Bukan itu sama itu yang dengan kita bahas, Bang. Jadi lari-lari kita bahasan kita, Bang. Bukan itu, Bang. Begini loh, Abang bilang, saya balik lagi ya, gini. Abang bilang bahwa tidak pernah Tuhan Yesus memanggil Bapa di sorga dengan panggilan Tuhan. Betul? Nah, coba. Bukan, Abang bilang gitu tadi, betul? Tidak pernah. Yang jelas Yesus itu memanggil Tuhan itu adalah Bapa, kan gitu. Iya, tidak pernah dia memanggil Bapa dengan panggilan Tuhan. Pernah. Ya sudah, Bang. Terus bagaimana? Begini, Bang. Ini yang mau saya kasih tahu. Ini penting sekali begini, Bang. Banyak orang tidak pernah membaca Alkitab sampai selesai. Banyak orang baru sedikit tahu Alkitab lalu berapologet. Orang-orang seperti inilah, Bang, yang membuat nama Kristen itu semakin dipermalukan. Nah, itu saya setuju, Des. Makanya orang-orang seperti ini, Bang, muncul. Abang tahu nggak kenapa muncul? Sebentar, Bang. Abang tahu nggak kenapa muncul pernyataan saya nomor 4 ini? Karena ada orang Kristen nggak tahu apa-apa, nggak punya ilmu, berdebat sama orang Islam. Makanya muncul statement saya nomor 4 ini. Kalau saya sering dengar itu, Des, ya. Saya senang orangnya. Sebentar, Abang pernah dengar gini nggak? Abang pernah dengar kalimat ini nggak? Ajaran poligami itu ajaran dari Tuhan penyesat. Pernah dengar begitu? Pernah dengar seperti itu nggak? Coba ulang statementnya gimana? Dengarin saya. Ada orang-orang Kristen yang dia nggak punya ilmu, dia tidak punya pengetahuan, lalu dia berdebat dengan orang Islam dengan kata-kata begini. Tuhan yang mengajarkan boleh poligami itu Tuhan yang sesat. Ngawur itu, ngawur. Iya, makanya ada orang seperti itu, Bang. Dengan kalimat seperti itu, dia mau berdebat sama orang Muslim, akhirnya nanti akan dia simpulkan bahwa Tuhan dalam Alkitab itu memang Tuhan yang sesat. Makanya kalau dilihat video itu, ada voice note itu, rekaman suara saya tentang itu adalah rekaman suara tanggapan saya terhadap orang-orang seperti itu. Ya. Dia dikit-dikit dia sesatkan. Pokoknya sesat. Tuhan yang ngajarin poligami itu Tuhan sesat katanya. Loh, jangan ngomong gitu. Kalau kamu debat sama orang Islam begitu, kamu jadi blunder. Makanya belajar sama saya kalau mau berapologi itu belajar sama saya. Gitu. Bisa saya kasih statement atau pendapat sedikit? Silakan. Karena ini roomnya Edis ya, jadi saya pamit ya. Jadi gini, Des. Bukan melari dari materi, bukan. Saya dengarkan Bibna, saya dengarkan Edis, ya saya simpulkan. Kadang saya dengar pula Juma, saya dengar juga PI apa siapa namanya? Yusuf PI, ya. Yusuf PI, ya. Kalau untuk IQ, kecepatan berpikir, saya salut sama Edis. Cepat dan tepat. Nah, itu salut sama Edis. Cuman, Des, statement saya, Edis kurang bijak terhadap sesama Kristen. Kurang bijaknya gimana, Bang? Kurang bijaknya. Contohnya, Des. Contohnya begitu dia naik, ya dikasih kesempatan dulu. Mungkin dia memberikan suatu statement yang positif bisa menambah pengalaman dan menambah iman yang nonton. Kedua, masalah dengan yang Katolik. Itu nggak usah diungkit-ungkit masalah patung itu segala macam. Des. Kenapa saya bilang begitu? Mereka itu membuat patung itu, kalau menurut saya bukan Katolik, bukan. Saya Protestan. Dan pindah-pindah gereja saya sering, ya. Untuk mengetahui sebenarnya kebenaran firman itu. Jadi mereka itu berpatung menambah daripada iman dia, bahwa mendekatkan diri. Memang salah kalau secara letterlet kita lihat di firman, jangan buat patung menyerupai, ada itu, memang ada, tetapi mereka itu mungkin dibuat yang pendahulu mereka supaya imannya lebih mendekatkan diri. Tapi soal salah benarnya, dosa tidaknya itu ya Tuhanlah yang tahu, bukan Edis, bukan saya. Saya tanya sama Abang. Bang, menurut Abang, jikalau ada orang berbuat salah, jikalau ada orang yang dia lugu, tidak ngerti firman Tuhan, dia malah melawan sesuatu yang tertulis dalam Alkitab. Menurut Abang, apakah biar aja dia masuk ke jurang? Atau kita beri mereka peringatan 1, 2, 3 kali. Setelah itu kita tinggalkan.
Kan ini baru berapa kali, Bang? Saya membahas mereka itu baru berapa kali saja. Sedangkan mereka membahas saya sudah dari 6 bulan yang lalu. Begitu, Bang. Ya saya tahu itu ceritanya masalah dengan siapa itu Romo kafe ya. Tahu. Bukan, Bang, itu baru tanggapan saya, Bang. Sebelum itu udah lama, Bang. Jangan salah, Bang. Nih, saya mau tanya dulu sama Anda lah. Kira-kira menurut Anda ini, apakah perbuatan seperti ini itu alkitabiah? Coba ya. Saya tak. Jadi jangan Abang bilang nggak ini. Contoh ya, saya kasih dulu contoh-contohnya, Bang ya. Nih. Kita bukakan ini. Kemarin kan cuma video yang ini. Coba kita lihat video-video yang lain ya, Bang ya. Lihat nih. Ya. Apa ini, Bang? Yang patung emas ini? Patung, saya nggak tahu patung siapa itu, Dins. Patung diarak-arak gitu kan? Iya. Tuh yang dibakar-bakar dupa, dibakar bakar ukupan begitu kepada patung. Nggak ada Yesus di situ, Bang. Nih, coba Abang lihat ya. Apakah siapa di sini yang menjadi objek perhatian? Patung. Iya, nggak ada Bang Yesus di situ. Ya memang patung itu, Dis. Kalau Iya, kita jadi- lihat, Jadi menurut Abang apakah Tuhan menyalahi. iya sudah Tuhan pasti. menyalahi. Sudah pasti. Oke, Dis. Jadi- Bagi mereka yang besar itu Maria yang besar. Sedangkan Yesus kecil terus. Makanya Yesus selalu kecil, selalu digendong terus. Nah, keliru, jangan Coba ini. dipelintir. Semua Ah, nggak tuh. seperti itu. nih. Bayar. Kalau nyium bayar tuh. Bayar. Nah, itu keliru. Itu kalau kita bilang sesat, nggak bisa kita menjustis orang, menghakimi kan. Tetapi keliru, itu aja lah. Bang, di mana dikatakan bahwa itu Yesus, Bang? Apakah itu Yesus, Bang? Masa Yesus seperti itu dibuatnya menjadi tahu nggak? Orang Muslim tiap hari ngomong sama saya, "Dis, lihat nih agamamu nih. Lihat nih agamamu." Saya bilang, bukan, itu bukan Kristen. Nggak ada agama Kristen begitu. Jadi gini, Dis. Jadi gini, banyak agama ini untuk nyari keuntungan disesat-sesatkan supaya mendapat keuntungan kan gitu. Bang, Kayak gitu ya. biar Abang tahu ya, bisnis jualan patung itu bisnis yang menggiurkan. Bisnis cium patung menggiurkan, Bang. Jadi begini, Bang. Pertama, yang perlu Abang tahu, setiap kita membaca Alkitab, jangan masukkan pemahaman di luar non-Israel. Ketika Anda membaca Alkitab dengan konsep pikiran orang Roma, bubarlah sudah. Waktu kita baca Alkitab, jadilah otak kita itu harus berpikir sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Kita harus berpikir secara Yahudi, karena itu buku Yahudi semua itu di dalam itu. Ya, memang ya. Sejarahnya juga dari situ kan. Iya, nggak boleh kita baca Alkitab, lalu di pikiran kita, pikiran penyembah kelenteng. Nggak bisa. Karena saya Nggak bisa menganggap seperti itu. Edis itu, saya bilang tadi sering dibilang Edis IQ 78, IQ. Kalau Edis menurut saya IQ-nya lebih dari 100. Saya yakin itu. Tapi coba IQ-nya Edis itu dimanfaatkan lebih positif lagi, mengarahkan mereka. Jangan langsung di justice. Ya, Memang tapi nggak puji bisa. Tuhan, Bang. Puji Tuhan yang inbox Ya. saya, Bang. Yang inbox saya itu sudah banyak, Bang, yang sadar, Bang. Saya Begitu, saya setelah dengar channel Anda, saya baru bertobat katanya. Lu Begitu, iya, kalau itu begitu iya. enggak. Soalnya saya takut begini, Dis. Yang Saya tidak takut. mau bertobat kan orang-orang yang tidak mau berpikir. Makanya datang ke sini langsung, awas kamu Disya, awas kamu. Nanti pokoknya kamu. Nah, itu keliru kan. Tapi gini, Dis. Ya, saya kasih statement itu lagi. Setelah saya dengar channelnya Edis, Mikana dan yang lain-lain itu menambah iman saya kepada Yesus itu, bahwa itulah juru selamat. Kenapa? Dan juga Bapa di sorga itu adalah Allah yang benar, Tuhan yang benar. Kenapa? Karena baik Edis, baik Mikana, baik juga Usuk PI dan sebagainya yang apologet itu tidak bisa menyimpulkan
Tuhan itu adalah ini loh. Berarti Tuhan itu tidak bisa dijangkau oleh akal dan pikiran manusia. Intinya, Baiklah, poinnya sudah selesai Bang ya. Nomor 1 sudah kita buktikan bahwa Des, terakhir bisa aku ngomong Des sebelum Silakan. diturunkan. Di sini Silakan. suka menurunkan, kan diturunkan. iya, karena kita Nanti bahas tema kita, Bang. Saya selalu Oke. menjaga supaya kita fokus pada tema. Oke, Silakan. tapi kan ayat itu tidak satu Des ya, banyak. Apalagi dia sudah membaca Iya. berkali-kali. Tapi kita kasihlah kesempatan kepada yang lain, Bang. Karena Oke. ngantri loh Bang orang di bawah, Bang ya. Saya tutup dengan statement saya. Terima kasih Dis bisa ngangkat saya. Tetap berkarya, tetapi positif. Kami doakan Tuhan beserta kita semua. Oke, Amin. selamat malam Amin. Dis. Tuhan beserta kita ya. Tuhan beserta kita ya. Bukan patung Maria beserta kita ya. mulai. Memang iya kan? Memang iya. Tuhan beserta kita. Oke, Dis. Ya, Oke, oke, selamat malam baik. ya. Terima kasih. Iya memang betul kan? Yang betul di dalam Alkitab itu Immanuel, Tuhan beserta kita, bukan patung Maria menyertai kita. Kita kasih naik ada Miko. Miko 13. Silakan Miko. Yang ngintip-ngintip bintitan ya. Banyak yang ngintip-ngintip teman-teman. Ya, Miko 13. Ya, Silakan Bang, nyalakan dulu kamera Anda. Gelap, Bang. ya Coba benar, Bang. pindah dulu Bang ke arah supaya Ya. cahaya menyinari wajah Anda. Jangan Ya. menyinari kamera HP Anda, tapi menyinari wajah Anda. Nah, gitu kan keren. Agak geser sedikit Bang, biar nggak gelap-gelap banget Bang. Nah, gitu Bang. Ya, silakan Bang. Kenalan dulu, apakah Anda Kristen atau Islam? Islam, Bang, Islam, Bang. Oh, Islam. Silakan Bang, apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Gimana, Bang? Iya, Bang, itu nomor 1 tuh, Yesus Tuhan dan bukan Tuhan. Oke. Itu, Bang. Iya, banyak orang Muslim maksudnya- begini. Jadi orang-orang Muslim sering berdebat sama orang-orang Islam. Hanya saja biasanya kebanyakan itu 98% orang Islam yang botol debat dengan orang Kristen yang sama-sama awam. Ya. Jadi orang Ya. Islam bilang begini, ya. Yesus diutus siapa? Diutus Bapa di sorga. Diutus Tuhan nggak? Iya. Nah, kalau Yesus diutus Tuhan, berarti Yesus utusan Tuhan. Iya. Berarti Yesus bukan Tuhan dong. Iya Tuhan katanya. Padahal sebenarnya begini. Sebentar, gini. Padahal sebenarnya jawaban seperti itu akan menimbulkan debat kusir yang tidak berujung. Begini maksudnya. Betul Yesus itu bukan Tuhan, Tuhan Bapa di surga yang mengutus Yesus. Betul itu. Tetapi Yesus Tuhan. Masalahnya Yesus Tuhan itu bukan berarti dia itu Tuhan Bapa di surga. Begitu. Dua-duanya itu sama-sama kurios. Dua-duanya bagi kami itu adalah kurios. Yaitu kurios itu adalah seseorang atau sesuatu yang merajai. Begitu. Dia memerintah. Dia nyuruh. Begitu. Seperti itu. Ya, Bang. Nah, kalau di dalam bahasa Arab, kata kurios itu adalah kata rob. Seperti itu. Nanti langsung dibilang, berarti dua Tuhan dong katanya. Masih aja begitu. Nggak apa-apa, dua kurios itu adalah sesuatu yang tidak masalah di dalam Alkitab. Bahkan bukan hanya ada dua kurios di dalam Alkitab, ada banyak kurios dalam Alkitab. Nah, yang bisa dibalikkan kepada Anda adalah bahwa di dalam Al-Quran pun Rob itu bukan hanya satu. Rob itu ada banyak. Begitu. Ya. Rob ada banyak, cuma beda gelar aja, Bang. Beda tertujunya aja, Bang. Iya, beda tertujunya. Ini Rob yang Anda maksud Rob itu siapa? Begitu. Sama di dalam Ya. Alkitab juga begitu. Makanya Insan Moko Ginta itu pernah mengeluarkan buku 101 bukti Yesus bukan Tuhan. Kalau Anda baca buku itu dengan teliti, Moko Ginta itu sedang ingin membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan Bapa di surga. Tapi gobloknya Rudi Iskariot ingin membuktikan bahwa Yesus Bapa di surga.
Loh iya, salah satu buku Insan Mokoginta itu begini. Tuhan tidak bisa mati. Yesus mati. Ini bukti bahwa Yesus bukan Tuhan. Tahu bantahan Rudi Iskariot? Apa bantahannya? Yesus tidak mati. Nggak mati. Tanya Rudi Iskariot kalau dia percaya Yesus mati. Nggak percaya itu. Dia tidak percaya Yesus mati. Nggak percaya. Padahal kalau Anda baca itu buku kenapa Insan Mokoginta itu mualaf? Ya, dia mantan Katolik juga, mantan seperti yang tadi itu yang abang lihat video-videonya. Jadi di situ Insan Mokoginta ingin membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan Bapa di sorga. Kan argumennya itu udah jelas. Tuhan tidak bisa mati. Betul? Iya. Yesus mati. Kesimpulan, Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan Bapa di sorga. Betul. Begitu. Kalau begini Bang, kalau ada tertulis, pernah saya dengar itu, kan di situ Yesus berkata tuh, memang di situ tertulis Bang di Bible tuh, Yesus bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Itu kan saya juga gimana Iya, jadi betul Yesus bersyukur kepada Bapa Tuhan langit. Dan tentu saja Tuhan Bapa itu bukan Yesus. Iya Bang. Begitu. Makanya saya pernah bilang, sebenarnya kata Tuhan itu sering membuat orang jadi bingung. Makanya diganti aja kata Tuhan itu dengan kata Tuan. Bapa di sorga itu Tuan langit dan bumi. Yesus juga Tuan bagi umat, bagi kami. Begitu. Tetapi Yesus juga bertuan. Yesus juga bertuan kepada Bapa di sorga. Itu karena dia membuat dirinya tahluk kepada Bapa di sorga. Makanya Bapa di sorga bagi Yesus adalah tuannya. Nah, sedangkan bagi kami, Yesus adalah Tuan kami. Karena kepada Yesuslah kami menaklukkan diri kami. Begitu. Dan juga kepada Bapa di sorga. Makanya, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 27 dan 28, di situ kesimpulannya semua ada di situ. Bahwa setelah Bapa di sorga menaklukkan semua di bawah kaki Yesus, artinya membuat Yesus menjadi Tuan bagi semua orang, maka Yesus sendiri akan membawa semua orang itu bersama dengan dirinya takluk kepada Bapa di sorga. Itu inti ajaran Kristen. Iya Bang. Cuman banyak orang malas baca Alkitab. Makanya yang saya lihat itu Bang, orang-orang Islam awam debat sama orang-orang Kristen awam. Itu yang ada sekarang itu. Makanya dua-duanya jadi diskusi goblok. Udah selesai kok, diskusi Islam Kristen itu udah selesai. Iya Bang. Seperti itu. Ya. Oke, gitu aja Bang ya. Kita kasih dulu kesempatan kepada yang Kristen ya. Iya. Oke, kalau seperti itu semoga Anda bisa paham. Nanti kalau saya balikin kepada Anda, kita debat nanti masalah Muhammad juga Rob. Baik, saya turunkan saja. Udah bosan ya kita bahas seperti itu. Isi diskusi tadi sebenarnya sederhana, tetapi sangat menampar. Ada seseorang datang dengan semangat ingin membantah pernyataan Yesus Tuhan dan bukan Tuhan. Sekilas, kalimat itu terdengar kontroversial. Banyak orang langsung panas sebelum berpikir. Padahal ketika dibedah pelan-pelan, justru Alkitab sendiri yang menunjukkan bahwa istilah Tuhan di dalam Alkitab memiliki konteks penggunaan yang berbeda-beda. Dan disinilah letak masalah besarnya. Banyak orang Kristen modern membaca Alkitab dengan logika instan, bukan dengan cara berpikir orang-orang yang hidup di zaman penulisan Alkitab itu sendiri. Edis langsung membawa diskusi ke Lukas 2 ayat 22. Ayat yang sangat sederhana. Di situ tertulis bahwa Yesus diserahkan kepada Tuhan. Pertanyaannya sederhana. Kalau Yesus diserahkan kepada Tuhan, maka Tuhan yang dimaksud itu siapa? Lawan debat akhirnya mengakui bahwa Tuhan di ayat itu bukan Yesus. Nah, selesai sebenarnya. Artinya, Alkitab sendiri menunjukkan bahwa ada konteks di mana Yesus bukan Tuhan yang dimaksud dalam ayat tersebut. Tetapi lucunya, ketika Edis menyimpulkan berarti pernyataan Yesus Tuhan dan bukan Tuhan tidak salah, banyak orang langsung panik. Kenapa panik?
karena selama ini mereka dicekoki doktrin tanpa pernah diajak berpikir secara runtut. Padahal yang dilakukan Edis bukan menyangkal Yesus. Justru dia sedang merapihkan cara berpikir Kristen yang selama ini berantakan akibat apologet karbitan yang asal bicara. Inilah tamparannya. Banyak orang Kristen terlalu emosional ketika mendengar kalimat Yesus punya Tuhan. Padahal Alkitab sendiri berkali-kali menunjukkan bahwa Yesus menyebut Bapa sebagai Tuhannya. Bahkan Yesus bersyukur kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi. Tetapi anehnya, ketika ayat itu dibacakan, mereka malah sibuk muter-muter topik karena takut menghadapi konsekuensi logis dari teks yang mereka baca sendiri. Edis sebenarnya sedang mengajarkan satu hal penting. Bedakan antara Yesus sebagai Tuhan bagi umat percaya dan Bapa sebagai Tuhan bagi Yesus. Kalau ini tidak dibedakan, debat Islam Kristen akan terus jadi bahan tertawaan karena kedua belah pihak sama-sama debat tanpa definisi yang jelas. Dan yang lebih parah lagi, banyak orang Kristen justru membuat blunder besar ketika berdebat dengan Muslim. Contohnya saat ada yang berkata, Tuhan yang mengizinkan poligami adalah Tuhan sesat. Pernyataan seperti ini bukan membela iman Kristen, ini justru bunuh diri intelektual. Karena orang Muslim tinggal menunjukkan bahwa dalam Perjanjian Lama memang ada tokoh-tokoh yang hidup dalam poligami dengan izin Tuhan dalam konteks tertentu. Akhirnya, apa yang terjadi? Bukan Islam yang runtuh, bukan Kristen yang dimuliakan, yang ada justru orang Kristen sendiri terlihat tidak paham isi kitabnya. Dan di titik inilah kritik Edis menjadi relevan. Jangan baru baca beberapa ayat lalu merasa jadi pembela iman. Jangan modal semangat tetapi miskin pemahaman. Karena orang yang setengah paham sering lebih berbahaya daripada orang yang tidak tahu sama sekali. Kemudian, masuk ke isu patung. Di sini, Edis bukan sedang menyerang pribadi Katolik. Yang dia kritik adalah praktek yang menurutnya berpotensi menjauhkan orang dari pemahaman Alkitab yang murni. Dan ini penting dipahami. Karena banyak orang gagal membedakan antara menghormati simbol dengan praktek yang sudah menyerupai penyembahan. Ketika orang berlutut di depan patung, mencium patung, mengarak patung, membakar dupa kepada patung, lalu berkata, kami tidak menyembah patung, maka yang dipersoalkan Edis adalah, kalau bukan penyembahan, kenapa bentuk prakteknya begitu mirip dengan ritual penyembahan? Ini bukan soal kebencian, ini soal konsistensi. Karena Alkitab berkali-kali memperingatkan manusia agar tidak jatuh pada penyembahan benda buatan tangan manusia. Bahayanya bukan pada kayu atau batunya, bahayanya adalah hati manusia yang perlahan memindahkan fokus dari Tuhan kepada simbol. Dan sejarah membuktikan manusia memang gampang jatuh ke sana. Yang menarik, lawan debat akhirnya juga mengakui bahwa praktik-praktik tertentu memang keliru. Artinya sebenarnya titik kritik Edis bukan kosong. Ada keresahan yang nyata, ada praktek yang memang menimbulkan kebingungan bahkan di kalangan Kristen sendiri. Lalu bagian paling menampar dari diskusi tadi adalah ketika Edis mengatakan bahwa banyak debat agama hari ini hanyalah orang Islam awam debat dengan orang Kristen awam. Kalimat ini keras, tetapi ada benarnya. Karena kebanyakan debat di media sosial hari ini bukan mencari kebenaran. Yang dicari adalah tepuk tangan penonton, potongan video viral, dan validasi ego. Akibatnya, ayat dipotong, konteks dihilangkan, lalu semua orang merasa paling suci. Padahal, iman tidak dibangun dengan sorakan penonton. Iman dibangun dengan kejujuran terhadap teks dan keberanian menerima fakta, meskipun fakta itu menghancurkan asumsi kita sendiri. Edis berulang kali menekankan bahwa Alkitab harus dibaca dengan perspektif Yahudi, bukan dengan kacamata filsafat asing yang dipaksakan masuk ke dalam teks asli. Ini poin yang sangat penting tetapi jarang dibahas. Karena banyak kekacauan tafsir muncul ketika orang membaca Alkitab dengan budaya modern, lalu memaksakan makna yang sebenarnya tidak ada di dalam konteks asli penulisannya. Akibatnya, istilah seperti Tuhan, Anak Allah, Kurios, dan Rob dipahami secara kacau. Dan kekacauan itulah yang akhirnya melahirkan debat tanpa ujung. Kalau imanmu marah setiap kali diuji ayat, mungkin yang rapuh bukan lawan debatmu, tetapi fondasi pemahamanmu sendiri. Berhentilah jadi generasi yang cuma pintar tersinggung tetapi malas membaca. Berhentilah membela Tuhan dengan emosi sambil mengabaikan konteks kitab yang kalian bela. Karena kebenaran tidak takut diperiksa. Yang takut diperiksa hanyalah doktrin yang dibangun di atas asumsi.
Dan kalau hari ini masih ada orang yang lebih sibuk menyerang pembawa kritik daripada memeriksa isi kritiknya, maka jangan heran kalau agama akhirnya berubah jadi panggung ego, bukan lagi jalan menuju kebenaran.